المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم تبعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala mu'alifa rahimakumullah. Nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi. Amin. Kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang mengenal sosok daripada Ummul Mukmin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Sekarang kita akan lanjut daripada al-kisah seorang Ummul Mukmin yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa qad aradallahu taala bi hadhihi sayyidatu tahirah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan kepada Sayyidatuna Khadijah an tajma'a baina syarafid dunya wa izzal akhirah, yaitu untuk menggabungkan antara kehormatan dunia yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah dan kemuliaan akan akhirat yaitu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasolat ilaiha akhbaru sayyidil mursalin, maka tatkala itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra mendengar kabar tentang kabarnya Sayyidil Mursalin. Siapa itu Sayyidil Mursalin? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhat tata'arafu 'alaiha bitadabburin wa takaffurin wa yaqinin, dan mencoba untuk mencari tahu akan informasi-informasi yang dia dapatkan. Sayyidah Khadijah berusaha untuk mencari tahu akan informasi-informasi yang didapatkan, bahwasanya terdengar kabar tentang ada seorang pemuda ya, Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang baik, seorang yang amanah. Maka Sayyidah Khadijah mencoba untuk mencari tahu akan hal tersebut, mencoba untuk memikirkan hal tersebut, mencari berita tentang kebenaran hal tersebut supaya seraya untuk bisa meyakini bahwasanya khabar tersebut itu adalah benar adanya. Fara'at annahul mujma'u ala fadlihil mubin wa annahul mashhudu lahu, dan kabar yang didengarkan oleh Sayyidah Khadijah yaitu kepada Nabi Muhammad bi annahu taqiyyun, bahwasanya sosok beliau adalah sosok yang bertakwa, sosok orang yang soleh, an-naqiyun al-amin, sosok orang yang suci, sosok pemuda yang amanah, wa annahu sadiqu, dan beliau pula sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang jujur akan perkataannya, musaddaq, dan benar akan perkataannya, wal karimu, dan merupakan pemuda yang terhormat, merupakan pemuda yang bijaksana, alladzi la yulhaqu wa la yusbaq, yang tidak ada duanya, maksudnya yang tidak mungkin pernah ada, yang tidak pernah dijumpai sebelumnya dan tidak akan mungkin ada setelahnya. Alladzi la yulhaqu wa la yusbaq. Maka Sayyidah Khadijah
berusaha dalam rangkaian berusaha mencari tahu tentang kebenaran khabar tersebut, bahwasanya sosok ini adalah sosok yang beliau dengar adalah sosok yang begitu sempurna, yang selama ini mungkin dicari-cari oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Sayyidah Khadijah berpikir, fa'alimat anna muamalata misli, jika Sayyidah Khadijah bisa bekerja sama, memberikan muamalah, bekerja sama, berkan bisnis, berdagang ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semisalnya dengan atribut yang dimiliki oleh Rasulullah ini, najihatun, maka najihatun wa mutajaratahu insyaallah rabihatun, maka insyaallah itu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan, karena akan mengandung keberkahan yang sangat luar biasa. Itu yang ada di pikiran Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Fama kana minha illa an ba'athat ilaih wa aradat masyru'aha tijari alaih. Maka mulailah dipanggil Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidah Khadijah ini mengadakan kerjasama, berkan bisnis, bermuamalah, yaitu menitipkan dagangannya kepada Sayyidil Mursalin Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menawarkan bisnis kepada Sayyidil Mursalin. Beliau menawarkan akan bisnis tersebut dengan harapan mudah-mudahan bisa menghantarkan keuntungan yang sangat luar biasa, yang melebihi daripada rekan-rekan bisnisnya yang lain, yang lebih menguntungkan daripada pekerja-pekerjanya yang lain. Mendengar tawaran itu, Sayyidil Mursalin atau Sayyidil Al-Amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqabila dzalika alaihi salatu wassalam, menerima akan tawaran kerjasama yang ditawarkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima. Wa kharajat tijaratiha minal baladil haram, dan akhirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai ekspedisi perdagangannya untuk keluar dari kota Al-Haram, keluar dari kota Mekah, qasidan bilad Syam, menuju kota menuju kota Syam, menuju negeri Syam. Wahadihi, dan ini perjalanan ini, ya rihlatut tsaniyah, merupakan perjalanan kedua yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sejarah dikatakan pernah dilakukan hal tersebut. Nabi SAW pernah melakukan rihlah, pernah melakukan perjalanan. Rihlah itu perjalanan, bahasa Arabnya rihlah, melakukan perjalanan ke negeri Syam. Saat itu berombongan bersama pamannya bernama Abu Thalib. Saat itu kurang lebih usianya sekitar 12 tahun. Perjalanan yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ikut rombongan daripada pamannya Abu Thalib, yaitu untuk berdagang juga, untuk berdagang ke negeri Syam. Yang akhirnya pada saat itu ada kejadian yang begitu ajaib, yang mana mengharuskan Abu Thalib membawa balik keponakan tersayangnya ini untuk kembali ke kota Mekah. Karena saat itu ada satu kejadian di mana ada pendeta yang bernama Buhiri mengenal akan sosok nubuah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Akhirnya perjalanan yang pertama itu ada kejadian yang begitu ajaib yang mengharuskan akhirnya Abu Thalib membawa balik keponakan tersayangnya untuk kembali ke kota Mekah. Dan ini perjalanan yang kedua.
Ini perjalanan yang kedua yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Makkah menuju negeri Syam. Walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam ila fi hatainil marataini fi amaini mukhtalifaini, dan semua ulama sepakat tidak ada yang berkhilaf atau tidak ada yang berbeda pendapat akan sejarah ini. Jadi Nabi melakukan perjalanan memang 2 kali, ya. Kama dzakarahu ba'dul huffaz, dan sebagaimana juga dikatakan oleh para al-huffaz, yaitu al-huffaz adalah orang ulama yang hafiz, yang hafal akan banyak hadis, namanya al-huffaz. Al-marju'i ilaihim al-mu'awwali 'ala qaulihim, ya. Semuanya bersepakat bahwasanya ini Nabi Muhammad SAW hanya melakukan rehlah ke negeri Syam itu 2 kali. Yang pertama bersama dengan rombongan pamannya yaitu Abu Thalib. Yang kedua yaitu membawa barang dagangan yang dititipkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan keluar dari kota Mekah menuju negeri Syam untuk berdagang. Wa arsalat ma'ahu, dan dikirimkan oleh siapa? Sayyidah Khadijah bersama untuk menemani siapa? Ma'ahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-gulam Maisarah al-gulam, seorang pelayan kepercayaannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha yang bernama Maisarah. Maisarah ini nama anak laki-laki. Kalau di negeri Arab tuh nama Maisarah adalah nama anak laki-laki, ya. Wa awsatuhu alaihi wa amarathu ayyakuna qaiman bi khidmatihi haqqal qiyam. Maisarah diutus oleh Sayyidah Khadijah dan diperintahkan kepada Maisarah untuk melayani, untuk berkhidmat, untuk menemani dan melayani akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan dan perdagangannya di negeri Syam dengan sebaik-baiknya pelayanan. Jadi Sayyidah Khadijah memerintahkan Maisarah, pelayan kepercayaannya, untuk menemani Nabi Muhammad berdagang dalam perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang, plus juga untuk melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alqallahu mahabbatan nabi fi qalbih, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan, menyisipkan, memberikan apa yang diberikan kepada Maisarah, mahabbatan nabiyyu, rasa cinta kepada nabinya. Maisarah diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya kepada nabinya. Hatta akhadhat bi aqlihi wa lubbihi, sampai-sampai rasa cinta itu menguasai akan dirinya dan akalnya. Sampai-sampai nalarnya, jiwanya, seluruhnya menguasai rasa mahabbah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khadamahu fa akhlasa khidmatuhu wa sabihahu fa ahsana suhbatah. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Maisarah adalah pelayanan yang begitu sangat luar biasa, sebenar-benarnya pelayanan yang diberikan karena ada disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rasa mahabbah kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi teman dalam perjalanan, sahabat terbaik di dalam perjalanan.
Maisarah menjadi saksi hidup akan karena menemani perjalanan dan muamalah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ Maisarah mengalami kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Wa ra'ai bi'ainihi syai'an min asrarihi. Maisarah melihat dengan matanya sendiri akan kejadian rahasia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ini manusia yang luar biasa, yang tidak ada yang pernah dijumpai sebelumnya ataupun sesudahnya manusia yang seperti ini. Sampai-sampai Maisarah melihat dengan matanya sendiri kejadian yang begitu luar biasa. Penampakan rahasia, rahasia yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a bi udhunihi ma sami'a min akhbarihi. Dan Maisarah pun juga mendengar berita-berita dengan telinganya sendiri akan berita kehebatan, karisma yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika ma haddatsahu bihi rahibu Nastura. Dan dari itulah ada diceritakan oleh seorang pendeta yang bernama Nastura ya, kepada Maisarah, dan cerita ini bukanlah cerita mitos dan juga bukan cerita legenda. Wa huwa haqqun laisa bi khurafatin wala usturatin. Jadi cerita ini bukan cerita mitos, bukan cerita dongeng biasa. Ini cerita yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena ada saksinya. Siapa saksinya? Maisarah melihat dengan matanya sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri. Idz qala dzalika rahib. Dan cerita tentang pendeta Nastura ketika saat itu, tatkala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah dan duduk bernaung berlindung di bawah pohon yang besar di dekat rumahnya Nastura. Dan saat itu si pendeta ini melihat akan sosok yang berteduh di bawah pohon tersebut. Wagad ra'ai asyrafal habaib. Dan sungguh pendeta ini melihat akan sosok yang sangat luar biasa. Ada sosok yang duduk di bawah naungan pohon yang besar ini yang sangat luar biasa. Karena tidak ada satu manusia pun yang berlindung di bawah pohon tersebut. Ya, ini yang diyakini oleh pendeta Nastura. Ini yang diyakini oleh pendeta Nastura. Nazala tahta syajaratin hunaka. Dan pada saat itu sang rahib, sang pendeta bertanya kepada Maisarah, "Man hadzal ladzi yafuqu badral aflak?" Siapa orang yang duduk di bawah naungan pohon besar itu, yang wajahnya bagaikan cahaya yang melebihi indahnya bulan purnama? Jadi yang dilihat oleh pendeta Nastura adalah sosok yang begitu sangat anggun, yang begitu sangat indah, yang keindahannya melebihi dari keindahan cahaya bulan purnama. Faqala Maisarah, dan Maisarah menjawab berkata, "Hadza rajulun minar kiram." Itu adalah seorang laki-laki yang terhormat. Min ahlil baladil haram, dari penduduk kota Makkah al-Haram. Faqala lahu rahibu, dan berkata kepada Maisarah, sang pendeta berkata kepada Maisarah, wa huwa wathiqun mimma yaqul ma nazala tahta hadhihi syajarati. Tidaklah ada manusia yang bisa duduk di bawah pohon yang besar itu illa, kecuali dia itu nabiyun au rasulun, kecuali dia memang adalah nabi ataupun dia adalah seorang rasul. Jadi ada tandanya. Pendeta Nastura ini betul-betul adalah pendeta yang ahli kitab, yang betul-betul taat akan keagamaannya. Sampai-sampai beliau
karena dia meyakini akan adanya nabi terakhir, sampai-sampai mengerti dengan benar, dengan jelas apabila ada seseorang yang duduk di bawah pohon itu di jam segini, di jam yang tertentu ada seseorang yang duduk di bawah pohon yang besar itu sudah pasti manusia itu nabi atau rasul. Itu yang diyakini oleh pendeta Nasturo karena mempelajari di dalam Alkitab yang dia punya. Tsumma qala li Maisarah, lalu pendeta itu pun kemudian pendeta itu mengatakan, bertanya kepada Maisarah, afi ainaihi humratun la yufariquhu. Hai Maisarah, apakah laki-laki itu mempunyai tanda merah di matanya, ya, jadi ada tanda merah, garis merah di matanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah hilang. Gala Maisarah, berkata Maisarah menjawab, na'am, betul wahai pendeta. Gala, lalu pendeta itu menjawab, hadza akhirun nabi. Laki-laki itu adalah nabi yang terakhir. Fahanian, maka selamatlah kalian, selamatlah bagi kalian, liman yusaddaquhu, siapa orang yang mengimani beliau. Siapa orang yang mengimani beliau maka akan selamat. Thumma fi tilka athna waqa'a baina sayyidil anbiya'i wa rajulin kana fi tilka anha'i khilafun fi thamani ba'dil mushtarayati. Maka diceritakan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdagang, sedang bermuamalah, ada seorang pembeli yang berkhilaf, artinya yang berbeda pendapat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dituduh pembohong, katanya harganya segini, kok harganya malah segini, gitu kata pembelinya. Ada satu sedikit khilaf di situ yang dialami oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang pembeli menyatakan akan ketidakpuasannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu rajul, dan pembeli itu, si laki-laki itu mengatakan, ihlif bil Uzza wallati, sumpahlah kamu demi Uzza dan Lata, kama yajri bainahum fi mithli tilka halati, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh kaummu di kota Mekah, kalian selalu bersumpah demi nama berhala Lata dan Uzza. Jadi orang jahiliyah zaman dulu kalau sumpahnya bukan demi Allah, tapi sumpahnya apa? Demi Lata dan Uzza. Kalau mereka sudah mengatakan demi Lata dan Uzza, berarti itu sudah perkataan yang paling benar. Kalau mereka berani sampai bersumpah seperti itu kejadian paganisme, pemahaman masa jahiliyah dulu, dengan bersumpah bukan atas nama Allah, tapi mereka bersumpah demi atas nama berhalanya. Ya, salah satu berhalanya yang terkenal itu Lata dan Uzza. Ada namanya berhala Hubal, ada namanya Manat. Ya, berhala yang pertama namanya Hubal. Lalu setelah itu disusul Manat, lalu setelah itu disusul Lata, dan setelah itu disusul dengan Uzza dan beberapa berhala-berhala lainnya. Dan terhitung di dalam sirah nabawiyah, saat Nabi melakukan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, Nabi menghancurkan sebanyak kurang lebih 360 berhala yang ada di kota Mekah, mau di luar Ka'bah maupun di dalam Ka'bah. Faqala Sayyidus Sadat, maka Nabi SAW menjawab kepada si pembeli tadi si pembelinya suruh bersumpah demi Lata dan Uzza. Apa kata Nabi SAW? Wallahi, demi Allah, ma halaftu bihima, aku tidak mau bersumpah dengan yang engkau sebutkan tadi. Apa yang disebutkan tadi?
Lata dan Uzza. Kata Nabi, aku nggak mau, demi Allah aku nggak mau menyebutkan dua nama itu. Wa ini la amaru fa'uridu anhuma. Karena aku diperintahkan untuk menjauhi daripada kedua berhala itu. Jadi selama hidupnya Nabi tidak pernah, ini sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi usianya masih 25 tahun. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi saat masih muda sampai bermuamalah tidak pernah mau menyembah yang namanya berhala. Jangankan menyembah, ngelihat aja nggak mau. Sampai menyebutkan nggak mau. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu bersumpah dengan mengatakan wallahi, demi Allah. Faqala rajul, lalu berkata si pembeli tadi, al qaulu qauluk wa ra'yu indak. Katakanlah apa yang kamu mau katakan. Iyalah engkau lah benar lah begitu. Kata si pembeli itu, ya udah engkau yang paling benar lah. Sumakala lima isarah, lalu pendeta karena tadi mendengar perkataan Sayyidil Sadat, Sayyidil Mursalin tadi, perkataan wallahi, lalu pendeta itu berkata kepada Maisar, hadza wallahi, demi Allah dia itu nabiyyu tasyarrafna bihi fi suqina, dia itu adalah seorang nabi yang kami hormati di dalam pasar kami. Wa innahu latajiduhu ahbaruna man'utan fi kutubina. Dan halnya bahwasanya demi Allah, tadi kata pendeta itu, dia adalah nabi. Dia adalah nabi yang selama ini kami hormati, karena terpancar dari sifat-sifat kenabiannya. Engkau bisa tahu wahai Masyarah, itu ada sifat-sifat kenabian, sifat-sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sifat-sifat itu telah kami ketahui di dalam kitab-kitab yang kami pelajari selama ini. Maka kami meyakini hala orang itu adalah nabi yang terakhir, nabi yang kami hormati. Wa min dzalika annahu kana yara fi kull tilkal muddatil qasir. Maka akhirnya si pendeta itu betul-betul meyakini bahwasanya itu laki itu, Nabi Muhammad itu adalah betul-betul nabi utusan terakhir. Karena apa? Sifat-sifatnya, ciri-ciri kenabiannya, ciri-ciri yang disebutkan di dalam Alkitab yang dipelajari sesuai dengan apa yang dilihat oleh pendeta itu. Wa min dzalika annahu kana yara fi kullatil muddatil qasir sahabatan tudhallaluhu dunal jami'i fi waqti dhahirah. Dan tak hanya itu saja, Maisarah pun juga melihat satu kejadian ajaib, kejadian yang begitu sangat ajaib, yang aneh, yaitu adanya awan yang mendung, tapi itu hanya menaungi Nabi Muhammad SAW, tidak menaungi yang lain. Di saat itu panas, siang hari panas terik, tapi Nabi tidak pernah kepanasan. Nabi selalu ditutupi oleh awan yang mendung. Yang lain enggak, orang-orang yang lain tidak, hanya Nabi SAW. Dan Maisarah menyaksikan dengan matanya sendiri. Wagila fima ruwiyah, dan dikatakan di dalam satu riwayat bahwasanya annahu kana, bahwasanya Maisarah melihat, adalah Maisarah yara, melihat malakaini, dua malaikat, yuzallalani sayyidal kaunain,
Dua malaikat menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menaungi beliau agar beliau tidak kepanasan. Jadi ada satu kejadian ajaib yang disaksikan langsung oleh siapa? Maisarah. Maisarah itu siapa? Pelayan kepercayaannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha untuk menemani beliau sallallahu alaihi wasallam perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Saat itu Nabi Muhammad berusia masih muda, belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi nubuahnya, ciri-ciri nubuahnya, ciri-ciri kerasulannya sudah nampak, dan banyak kejadian-kejadian yang di luar daripada nalar adat kebiasaan yang pernah dia lakukan, yang pernah dia saksikan, yaitu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terhormat yang belum pernah dia jumpai kepada orang-orang sebelumnya ataupun sesudahnya. Dan ada kejadian yang begitu sangat ajaib menurutnya, yaitu salah satunya adalah adanya awan yang selalu menemani Nabi selama perjalanan sampai ke negeri Syam sampai akhirnya balik lagi ke Mekah. Itu awan selalu ngikutin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dinaungi awan. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti daripada rahmatan lil alamin yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu belum dikatakan mukjizat. Kenapa? Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini luar biasa, ya, kejadian-kejadian yang mana kejadian itu apabila kalau kita ada di situ, mungkin kita akan tercengang dan terkejut melihat satu sosok manusia yang lain daripada yang lain. Nah, inilah yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Nah, para sahabat-sahabat Nabi melihat sosok Nabi memang manusia, tapi kayaknya manusia yang lain daripada yang lain. Kemuliaannya lain daripada yang lain. Sifat kasih sayangnya lain daripada yang lain. Sampai-sampai kejadian ajaib yang begitu sangat luar biasa sampai membuat para sahabat-sahabatnya itu ataupun yang belum kenal dengan dia saat mengenal dia pun tercengang. Dan sampai akhirnya saat itu pada saat yang mengenal dia nantinya menjadi jatuh cinta kepada Sayyidil Kaunain, Sayyidil Mursalin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ini dulu, mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi daripada cerita Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita sampai sini dulu pembahasan kita tentang perjalanan yang dilakukan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rehlah, dalam melaksanakan perjalanan dari kota Mekah menuju negeri Syam untuk apa? Untuk berdagang, membawa barang dagangannya siapa? Yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, ditemani siapa? Siapa yang menemani perjalanan beliau? Maisarah. Siapa Maisarah? Pelayan kepercayaannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa lanjut lagi daripada kajian kitab Al-Bushra. Allahumma ansyur nafahati ridwani 'alaiha wa amiddana bil asrari allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal aminin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهل المعروف وعطاء والمعلوم غفرة للمحلوم إنكم به أدرى سعدنا في الدنيا وفوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا وفوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك